Fotosintesis. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan fotosintesis? Setiap makhluk hidup di muka bumi ini memerlukan energi yang cukup untuk mempertahankan kehidupannya. Untuk mendapatkan energi, seluruh makhluk hidup bergantung pada satu proses kunci aliran energi. Proses kunci tersebut adalah fotosintesis. Semua aktivitas kehidupan tidak mungkin berjalan tanpa adanya aliran energi hasil dari proses fotosintesis. Makhluk hidup memanfaatkannya melalui dua jalan, secara langsung ataupun secara tidak langsung. Makhluk hidup yang memanfaatkan hasil fotosintesis secara langsung disebut makhluk hidup autotrof. Fotosintesis memerlukan beberapa bahan-bahan anorganik. Bahan-bahan tersebut diperlukan untuk mengubah energi yang berasal dari matahari menjadi energi kimia. Perubahan tersebut sangat penting agar energi dapat disimpan dan digunakan untuk menjaga kelangsungan sel-sel tubuh sebagai unit terkecil kehidupan. Tanpa kita sadari, perubahan energi ini berlangsung terus-menerus dalam keseharian kita. Tumbuhan sebagai salah satu autotrof memiliki peran yang cukup besar. Dengan bantuan beberapa molekul anorganik, suatu tumbuhan dapat menghasilkan senyawa karbohidrat dan beberapa hasil sampingan lainnya. H2O atau yang biasa kita sebut dengan air memiliki peran yang sangat penting untuk menunjang proses fotosintesis. Unsur oksigen dari senyawa ini dibutuhkan untuk membentuk karbohidrat. Begitu juga dengan karbon dioksida. Unsur C dari senyawa ini digunakan untuk membentuk karbohidrat. Karbon dioksida salah satunya dihasilkan melalui proses respirasi oleh makhluk hidup. Selanjutnya, air dan karbon dioksida digunakan untuk memindahkan energi dari cahaya matahari untuk disimpan dalam bentuk senyawa kimia pada organ tubuh tumbuhan. Atas kemampuan ini, tumbuhan kemudian kita kenal sebagai produsen. Sedangkan makhluk hidup yang memanfaatkan aliran energi dari tumbuhan disebut sebagai konsumen. Karbohidrat terbentuk sebagai hasil dari fotosintesis. Hal ini digunakan untuk menjaga serta memelihara sel-sel tubuh melalui proses respirasi. Tanpa adanya karbohidrat, proses respirasi tidak akan berlangsung. Dan jika hal ini terjadi, maka akan menyebabkan kematian sel, yang selanjutnya juga dapat menyebabkan kematian suatu individu. Gula bukan satu-satunya bahan yang dihasilkan dari fotosintesis. Sebagai hasil tambahan, tumbuhan juga melepaskan oksigen ke alam. Meskipun hanya hasil sampingan, pelepasan oksigen oleh tumbuhan memiliki arti penting bagi makhluk hidup lainnya. Hal tersebut karena oksigen juga memiliki peran dalam menunjang proses respirasi. Dan seperti itulah secara umum bagaimana proses fotosintesis berlangsung. Energi dari matahari berpindah ke tumbuhan dengan bantuan beberapa senyawa anorganik. Lalu hasil fotosintesis dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan makhluk hidup. Sekarang, kita akan bahas proses demi prosesnya secara lebih rinci. Sebagai pusat tata surya, matahari adalah satu-satunya pemasok energi ke planet bumi beserta seluruh makhluk hidup yang ada di dalamnya. Energi dari matahari sampai ke bumi melalui radiasi cahaya. Tiap-tiap gelombang memiliki kandungan energi yang berbeda-beda. Semakin pendek panjang gelombang, semakin tinggi energi yang terkandung. Sinar gamma adalah sinar yang memiliki panjang gelombang terpendek, sehingga mengandung energi yang lebih besar dibandingkan dengan jenis sinar lainnya. Secara umum, dalam proses fotosintesis, energi yang didapatkan dari cahaya yang memiliki panjang gelombang antara 600 hingga 700 nanometer.
Pemindahan energi dari matahari ke tumbuhan diawali dengan diserapnya cahaya oleh pigmen tumbuhan. Namun, tidak semua jenis cahaya yang diserap. Cahaya hijau adalah salah satu jenis yang tidak diserap. Cahaya hijau dipantulkan, sedangkan jenis yang lain diserap. Cahaya yang diserap inilah yang kemudian selanjutnya digunakan pada proses fotosintesis. Sedangkan cahaya yang dipantulkan kemudian dapat kita lihat sebagai warna dari suatu objek. Klorofil berada di dalam kloroplas, sedangkan kloroplas itu sendiri berada di dalam jaringan mesofil. Kloroplas tumbuhan memiliki dua membran luar dan diisi matriks semifluida yang disebut stroma. Bagian dalam terdapat suatu bentuk seperti koin yang disebut sebagai tilakoid. Tilakoid ini tersusun menjadi beberapa tumpukan yang disebut sebagai granum. Fotosintesis terbagi menjadi dua tahap, yaitu reaksi cahaya dan siklus Kelvin. Kedua tahap ini harus berjalan baik apabila tumbuhan ingin mendapatkan energi dari fotosintesis. Reaksi cahaya berlangsung lebih dahulu sebelum siklus Kelvin. Reaksi cahaya memerlukan H2O pada prosesnya. Hasil dari reaksi ini adalah ATP dan NADPH. ATP dan NADPH selanjutnya digunakan pada siklus Kelvin untuk membentuk karbohidrat. Reaksi cahaya diawali dengan ditangkapnya energi dari cahaya matahari oleh klorofil yang berada pada bagian tilakoid. Di dalam tilakoid, energi yang diserap kemudian melalui beberapa proses. Energi yang terserap oleh klorofil kemudian dialirkan dari satu klorofil ke klorofil lain melalui proses eksitasi. Sehingga terjadilah proses yang disebut transfer energi. Aliran energi dari klorofil ke klorofil terus berlangsung hingga energi sampai ke dua pasang klorofil A atau P680. Klorofil A lalu mengalirkan energi ke akseptor primer. Akseptor primer bertugas membawa energi dalam bentuk elektron dari fotosistem 2 ke fotosistem 1. Setelah elektron sampai di fotosistem 1, elektron kemudian dialirkan ke akseptor primer. Elektron tersebut digunakan untuk membentuk NADPH. Proses pemindahan elektron dari fotosistem 2 ke fotosistem 1 juga kemudian menghasilkan ATP. Secara umum, seperti itulah reaksi cahaya terjadi pada tumbuhan. Proses tersebut dikenal sebagai linear electron flow, yaitu energi mengalir dari cahaya matahari, lalu ditangkap oleh klorofil pada fotosistem 2, lalu diteruskan ke fotosistem 1. Proses ini menghasilkan ATP dan NADPH. Namun begitu, tidak semua makhluk hidup yang berfotosintesis, proses perpindahan elektron berjalan seperti demikian. Pada beberapa kelompok bakteri, fotosintesis dilakukan dengan cyclic electron flow atau siklus aliran elektron. Tidak seperti penjelasan sebelumnya, proses ini hanya terjadi pada fotosistem 1. Hasil yang didapatkan hanya ATP, sedangkan NADPH tidak dihasilkan. Setelah reaksi cahaya selesai, proses fotosintesis kemudian dilanjutkan ke siklus Kelvin. Siklus ini terdiri dari 3 fase. Fase pertama adalah fiksasi karbon. Pada fase ini dibutuhkan 3 molekul CO2 untuk membentuk 3 fosfogliserat. Selanjutnya, pada fase kedua, yaitu fase reduksi,
3 fosfogliserat dengan bantuan ATP dan NADPH yang dihasilkan dari reaksi cahaya kemudian diubah menjadi 6 molekul gliseraldehid 3-fosfat atau disebut G3P. Dari 6 molekul G3P yang dihasilkan, 1 molekul dikeluarkan sebagai produk yang nantinya menjadi bahan untuk membentuk karbohidrat. Sedangkan 5 sisanya digunakan untuk proses selanjutnya pada fase ketiga, yaitu regenerasi ribolos bifosfat atau RUBP. RUBP diperlukan untuk membentuk Rubisco yang kemudian akan mempertahankan siklus Kelvin tetap berlangsung. Dengan dihasilkan G3P sebagai produk, maka selesailah proses fotosintesis. Umumnya, siklus Kelvin terjadi di tempat dan waktu yang sama pada suatu bagian sel. Tetapi, pada tumbuhan C4 dan CAM, terdapat sedikit perbedaan. Pada tumbuhan C4, siklus Kelvin dan fiksasi karbon terjadi pada sel yang berbeda. Sedangkan pada tumbuhan CAM, siklus Kelvin dan fiksasi karbon terjadi pada sel yang sama, namun pada waktu yang berbeda. Proses panjang reaksi fotosintesis dapat dijelaskan melalui reaksi kimia sebagai berikut.